Assalamualaikum teman-teman semuanya. Teman-teman, pada tanggal 2 April adalah Hari Autism Sedunia. Oleh karena itu, saya akan membahas sekilas tentang apa itu autisme. Nah, pada pertanyaan penyakit autisme biasanya adalah apakah penyakit autisme bisa diturunkan ya teman-teman? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut dari pertanyaan tersebut, maka kita akan bahas sekilas apa itu penyakit autis ya teman-teman. Autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan di mana pada tahun 2013 American Psychiatric Association melakukan perubahan DSM-4 menjadi DSM-5. Istilah gangguan perkembangan pervasif tidak lagi digunakan ya teman-teman, dimana diganti dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD atau gangguan spektrum autisme. Berdasarkan DSM-5, gejala dari gangguan spektrum autisme hanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gangguan komunikasi sosial atau interaksi sosial, dan yang kedua adalah adanya perilaku terbatas dan berulang-ulang. Gangguan autisme mencerminkan karakteristik klinis yang luas, tidak lagi dibagi menjadi beberapa subtipe. Kalau ditanya nih, sebenarnya penyakit autisme ini penyebabnya tuh apa sih, seperti itu ya teman-teman. Gangguan pada spektrum autisme sampai saat ini tuh belum diketahui ya teman-teman. Namun beberapa penelitian mendapatkan berbagai faktor yang saling terkait, baik itu faktor genetik maupun non-genetik. Nah, dari pertanyaan di awal tadi, apakah penyakit autis tersebut bisa diturunkan? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Lalu bagaimana kita bisa tahu kalau anak tersebut menderita penyakit autisme? Pada usia berapa kita bisa tahu? Nah, sebagian besar dari penyakit autis itu didiagnosis sekitar usia 2 tahun, di mana prevalensi dari penyakit autisme lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu kisarannya 3:1 sampai 6,5:1. Kita akan bahas tentang bagaimana faktor genetik tersebut menyebabkan ya penyakit dari autisme. Peran genetis sebagai penyebab dari GSA cukup signifikan, yaitu sekitar 37 sampai dengan 90%. Lebih dari 15% kasus GSA dihubungkan dengan adanya mutasi genetik. Misalkan nih ada satu saudara kandung dengan GSA, maka faktor resikonya tuh kuat terjadi pada GSA pada anak berikutnya. Nah, kejadian GSA ini meningkat 50% pada saudara kandung jika dalam keluarga mempunyai 2 atau lebih anak, seperti itu. Saudara kandung anak GSA juga mempunyai risiko yang meningkat untuk mengalami gangguan komunikasi dan keterampilan sosial. Pada kembar monozigot, risiko terjadinya GSA sebesar 96%, sedangkan kembar dizigot 27%. Namun, faktor lingkungan, perinatal, dan genetik berperan dalam terjadinya GSA. Yang kedua adalah faktor imunologik. Beberapa penelitian melaporkan adanya ketidakcocokan imunologi di mana limfosit anak GSA bereaksi dengan antibodi ibu, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan jaringan saraf embrionik. Hipotesis ini masih dalam penelitian. Nah, yang ketiga adalah faktor prenatal, perinatal, dan postnatal. Beberapa faktor risiko prenatal terjadinya GSA yang telah diteliti adalah diabetes dalam kehamilan, di mana anak 2 kali lipat lebih banyak mengalami GSA. Kemudian perdarahan dalam kehamilan, 81% terjadi peningkatan resiko terjadinya GSA. Penggunaan obat-obatan selama kehamilan, 46% meningkatkan resiko GSA juga. Usia ibu lebih dari 30 tahun, 27% meningkatkan resiko. Usia ayah lebih tua, di mana setiap peningkatan 5 tahun usia ayah terjadi peningkatan 3,6% risiko dari GSA. Nah, kemudian adalah faktor risiko perinatal yang dikaitkan dengan GSA dari berbagai meta-analisis, yaitu presentasi abnormal dalam kandungan, komplikasi plasenta, gawat janin, trauma lahir,
gemeli, perdarahan ibu, berat badan lahir rendah, kemudian IUGR, skor Apgar yang buruk, kemudian aspirasi mekonium, kelainan kongenital, anemia neonatal, inkompatibilitas ABO atau resus, kemudian hiperbilirubeminemia, pengaruh berat badan lahir, usia kehamilan, dan proses persalinan banyak diteliti. Namun, belum ada hasil penelitian yang konsisten. Nah, sedangkan faktor postnatal seperti pemberian vaksin measles, mumps, rubella atau MMR, dan vaksin yang mengandung merkuri tidak terbukti secara valid berhubungan dengan kejadian GSA. Hasil meta-analisis mendapatkan tidak cukup bukti untuk menyatakan satu faktor perinatal atau neonatal sebagai penyebab dari GSA. Walaupun beberapa penelitian menyatakan paparan beberapa faktor perinatal dan neonatal secara bersama-sama meningkatkan resiko dari GSA. Lalu bagaimana dengan gejala-gejala pada anak dengan GSA? Gejala klinis GSA dapat diketahui sejak dini, namun sering tidak jelas ya teman-teman, dan sulit diketahui oleh orang tuanya. Gejala klinis dari GSA tampak pada usia 18 bulan sehingga sebagian besar dibawa orang tuanya ke tenaga kesehatan itu pada usia 15 bulan atau 18 bulan dengan keluhan keterlambatan bicara. Nah, onset usia GSA itu bervariasi dan sering berhubungan dengan beratnya gangguan. Gejala itu biasanya dijumpai lebih awal, bisa usia 12 bulan. Bila gejala yang dialami terlalu berat atau lebih dari 24 bulan bila gejalanya ringan. Beberapa anak dengan GSA itu menunjukkan regresi pada kemampuannya pada usia 15 bulan dan 24 bulan. Jarang terjadi regresi setelah usia 24 bulan. Ciri awal dari GSA adalah gangguan perhatian yang berupa tidak bisa menunjuk, menyatakan, atau menunjukkan benda untuk berbagi pada orang lain, atau gagal mengikuti perintah seseorang atau kontak mata. Keterlambatan bicara, bahasa yang diulang-ulang, meniru ucapan seseorang tanpa tujuan komunikasi, kata yang terlepas tiba-tiba, dan kata tertentu yang disukai merupakan presentasi klasik dari gejala GSA. Defisit dari pre-speech dapat muncul sebelum munculnya gejala klasik tersebut, meliputi pertama adalah kurangnya gerak tubuh yang sesuai, kurangnya ekspresi tubuh yang menunjukkan kehangatan, kurangnya interaksi terhadap vokalisasi yang bisa diucapkan antara orang tua dan bayi, yang biasanya sudah dikenali bayi itu pada usia 6 bulan. Kemudian anak kurang mengenal ibunya atau ayahnya, kemudian tidak memedulikan panggilan. Yang keenam adalah belum babbling pada usia 9 bulan, tidak ada atau menurunnya gestur pre-speech, kemudian kurangnya ekspresi diri dan kurang tertarik atau respon terhadap situasi atau pernyataan sehari-hari. Anak GSA pada usia sekolah dan menjalani pendidikan formal akan mengalami peningkatan kemampuan sosial. Kejanggalan yang ditemukan biasanya hanya pada saat permainan spontan dengan teman sebayanya. Anak pada usia yang lebih besar seringkali dikatakan berperilaku aneh oleh teman-teman sebayanya. Pada usia yang lebih besar lagi, anak dengan GSA seringkali berperilaku sebagai anak pendiam. Anak GSA dalam bidang kognitif, anak dengan GSA sering menunjukkan kemampuan lebih pada perintah visual atau spasial, namun menunjukkan kekurangan pada kemampuan verbal. Anak kesulitan menunjukkan tahapan emosi dan seringkali tidak dapat menunjukkan empati. Bagaimana dengan defisit motoriknya? Defisit motorik sering dijumpai seperti gaya berjalannya aneh, janggal, dan kelainan motorik lainnya, misalnya nih berjalan jinjit, perilaku melukai diri sendiri, misalnya membenturkan kepala, siku, perilaku merusak, dan gangguan intelektual lebih sering dijumpai. Lalu bagaimana pelaksanaan pada anak GSA? Penanganan anak GSA ditujukan untuk perbaikan gejala inti dari GSA, yaitu perbaikan interaksi sosial, komunikasi, merencanakan dan menyiapkan agar dapat masuk sekolah. Kemudian membuat hubungan yang bermakna dengan teman sebayanya, meningkatkan keterampilan jangka panjang dalam kemandirian. Secara umum penanganan GSA meliputi pertama adalah memaksimalkan kemampuan fungsional kemandirian,
Yang kedua adalah mencapai kualitas hidup yang maksimal. Ketiga, meminimalkan gejala. Empat, memfasilitasi proses belajar dan pembelajaran. Sosialisasi. Kemudian keenam, mengurangi perilaku maladaptif. Kemudian dan edukasi serta support dari keluarga. Nah, bagi teman-teman atau yang memiliki keluarga ataupun anak dengan gejala yang sudah saya sebutkan tadi, alangkah lebih baik bawalah anak tersebut ke tenaga kesehatan dokter terdekat seperti itu.